Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada saat ini terambil dari kitab Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-50. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan, engkau penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak akan mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman hidup para murid bersama dengan Yesus adalah pengalaman yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa, yang tidak terbandingkan dan tak tertandingi. Kenapa demikian? Karena pengalaman para murid bersama dengan Yesus adalah pengalaman di mana para murid langsung mendapatkan pengajaran kerajaan Allah langsung dari Yesus Kristus sendiri. Dan para murid juga mendapatkan banyak hal yang baru bersama dengan Yesus, secara khusus pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya itu saja, para murid juga mendapatkan karunia dan kuasa dari Yesus untuk mengusir kuasa setan, kuasa-kuasa kejahatan. Pengalaman mendasar inilah yang dapat kita lihat dalam konteks firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada saat ini, di mana Yohanes seolah merasa kurang senang ketika ada seseorang yang bukan murid Yesus, yang bukan bagian dari mereka yang langsung mengikuti Yesus, bisa mengusir setan dan menggunakan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam perkataan Yohanes, seolah-olah ada nada mempertanyakan kuasa orang itu dan menjurus ke arah protes kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mungkin Yohanes menginginkan tindakan tegas dari Yesus untuk melarang, untuk menegur, untuk menghukum, bahkan mengutuk perbuatan orang tersebut. Akan tetapi
Yesus justru sebaliknya. Yesus malah menegur Yohanes dan berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Yesus hendak mengatakan kepada Yohanes dan kepada kita sekarang bahwa siapa saja menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus untuk kemuliaan namanya adalah hal yang patut untuk didukung, dan tidak perlu ditegur dan tidak perlu dicegah, karena dia adalah sahabat kita. Barang siapa menggunakan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kepentingan nama Tuhan, itu tidak perlu dipersoalkan, asalkan kuasa itu digunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat terkesan dalam diri Yohanes ada rasa iri, ada rasa cemburu, ada rasa tidak terima dan curiga akan kuasa yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Bahkan ada terkesan bahwa biarlah hanya mereka yang mampu dan bisa menggunakan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak menginginkan yang demikian. Tuhan Yesus menginginkan maunya banyak orang menggunakan kuasa namanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus menginginkan agar banyak orang bisa merasakan kerajaan Allah dan memberitakan kerajaan Allah kepada dunia ini. Berangkat dari pengalaman Yohanes ini, Tuhan Yesus hendak mengajarkan kepada Yohanes dan kepada kita sekarang untuk sikap terbuka dan berpikir positif akan apa yang dilakukan oleh orang lain. Sikap terbuka di sini adalah sikap yang saling mendukung. Jika itu untuk kemuliaan nama Tuhan, haruslah didukung. Sikap terbuka adalah sikap untuk menerima hal-hal yang baik yang dilakukan oleh orang lain, dan tujuannya memang hanya untuk dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk hal-hal pribadi-pribadi, haruslah kita kritisi. Tetapi Tuhan Yesus mau mengatakan kepada Yohanes dan kepada kita, mari lihat, kalau itu untuk kepentingan Tuhan, kalau itu untuk kerajaan Allah, mari kita dukung dan kita saling menopang. Kita diingatkan untuk mengembangkan sikap terbuka dan berpikir positif, sehingga kita bisa saling menghargai dan bisa saling menerima satu dengan yang lain dalam kebenaran terang kasih Tuhan. Pengalaman yang baik dari seseorang itu, kalau memang itu untuk kemuliaan nama Tuhan, mari kita lihat dan kita tiru, dan kita kembangkan juga untuk mengembangkan pelayanan kerajaan Allah. Kita diajak untuk melihat bahwa untuk tidak cemburu akan keberhasilan orang lain untuk memberitakan kabar baik. Kita diajak bahwa siapa saja yang boleh berkembang dalam pelayanan kerajaan Allah dengan menggunakan kuasa Allah dan untuk kemuliaan nama Tuhan, mari kita bisa menerimanya. Dan kita diajak dalam firman Tuhan pada hari ini untuk saling menghargai, saling menerima, dan saling membangun, semuanya untuk kepentingan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan saling menerima, saling menghargai, saling membangun, Tuhan mengajak kita untuk tidak menjadi penyesat. Kenapa demikian? Jika ada iri hati, jika ada dengki, jika ada kebencian, di situ kita pasti tidak saling menghargai dan tidak saling mendukung dan tidak saling menerima, sehingga yang terjadi adalah muncul hal-hal penyesatan, muncul banyak hal yang mengajak orang lain membenci yang namanya kebenaran, membenci yang namanya pemberitaan firman Tuhan, membenci yang namanya kemuliaan nama Tuhan. Tetapi jika tidak ada cemburu, rasa iri hati,
apapun yang dilakukan oleh sesama kita untuk kemuliaan nama Tuhan, pastilah tidak akan ada penyesatan. Orang yang ada rasa cemburu, orang yang ada rasa iri hati, pasti akan memaparkan kebenarannya sendiri dan keinginannya sendiri dan kepentingannya sendiri, sehingga dia akan menebarkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, sehingga menyesatkan. Kita lihat dalam firman Tuhan hari ini, siapa saja yang menyesatkan, dia akan dihukum. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, siapa saja yang menyesatkan, dia akan dihukum. Tetapi Tuhan Yesus mengajak kita, mengajak banyak orang, jika tangannya yang menyesatkan, penggal saja tangannya. Lebih baik tidak memiliki tangan atau memiliki tangan sebelah masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena kalau nanti dia masuk ke dalam neraka dengan tangan kedua-duanya ada, dia akan menderita. Dan jika matamu yang menyesatkan, cungkit saja matamu, yang artinya lebih baik kita buta masuk ke dalam kerajaan Allah daripada kita dua-duanya mata kita ada tetapi kita masuk neraka yang kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak menginginkan yang demikian. Kalau memang ada dalam tubuh kita ini, anggota tubuh kita ini yang menyesatkan, lebih baik itu yang dipenggal atau yang dihilangkan daripada kematian dan selama-lamanya menimpa kehidupan kita. Tuhan Yesus hendak mengajak kita, jangan menjadi penyesat, tetapi Tuhan Yesus mengajak kita untuk menjadi garam. Garam itu sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan kita. Garam itu bukan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu. Semua lapisan manusia memerlukan garam dalam kebutuhannya sehari-hari agar memberi penyedap rasa dalam makanannya. Garam itu banyak manfaatnya, dan kita dikatakan jadilah seperti garam. Atau Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia ini, di mana Tuhan mengajak kita, mengajak orang-orang percaya, mengajak murid-muridnya untuk menjadi garam, yaitu pemberi rasa nikmat bagi sekitar kita. Dan itulah yang menjadi tugas orang percaya, bukan untuk menyesatkan, bukan untuk menghilangkan kepercayaan orang lain, tetapi kita memberikan nikmat kerajaan Allah kepada orang-orang sekitar kita. Jadilah kamu menjadi garam, dikatakan Yesus Kristus kepada orang-orang percaya dan kepada kita. Artinya bahwa dunia ini membutuhkan kita untuk memberitakan kerajaan Allah, memberitakan jalan keselamatan, memberitakan cita rasa yang berbeda dari kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. Tetapi Tuhan Yesus katakan, kalau memang garam itu sudah menjadi tawar, berarti tidak ada gunanya lagi. Jika kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus atau sebagai pengikut Tuhan Yesus yang terpanggil untuk menjadi garam, tetapi kita tidak bisa menggarami orang sesama kita, berarti kita tidak ada gunanya lagi. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar tetap menjaga kualitas garam kita agar tetap baik. Jika garam menjadi hambar, apalah gunanya? Dan yang kedua, Tuhan Yesus hendak mengatakan kepada kita bahwa kita harus tetap memiliki persediaan garam. Dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini ayat yang ke-50, jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu akan mengasingkannya? Yang artinya tidak ada gunanya lagi. Artinya hidup kita menjadi sia-sia. Garam memang baik, dan kesanalah kita terpanggil untuk menggarami, untuk memberikan rasa nikmat kerajaan Allah kepada dunia sekitar kita, dan untuk memberikan hal-hal yang baru, hal-hal yang enak mengenai kerajaan Allah kepada banyak orang. Karena itu kitalah terpanggil menjadi garam, dan dunia ini membutuhkan garam tersebut. Oleh karena itu Tuhan ingatkan kita,
Mari menjadi pekabar-kabar baik. Mari untuk berpikir positif akan keberhasilan orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari untuk hidup menjadi pekabar-kabar kerajaan Allah, bukan menjadi penyesat, tetapi menjadi pekabar baik, di mana kita mengkarami banyak orang dengan firman Tuhan, sehingga banyak orang terselamatkan dan nama Tuhan menjadi dimuliakan. Kamu, kita, dan semua orang-orang percaya terpanggil menjadi garam. Marilah kita menggarami dunia ini, memberi rasa kerajaan Allah kepada dunia sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, di mana Tuhan boleh memanggil kami untuk menjadi pewarta kabar baik, di mana Tuhan memanggil kami untuk menjadi garam, menggarami dunia sekitar kami dengan kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan memanggil kami untuk memberikan rasa kerajaan Allah kepada sesama kami, sehingga Tuhan mereka boleh hidup merasakan kasih karunia Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Allah Bapa yang baik, kiranya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami, sehingga kami Tuhan boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, terlebih menjadi garam dunia ini yang menggarami dunia sekitar kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.